الشبهات، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فليقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Bismillahirrahmanirrahim. Masih di muka surat berapa? 68 betul ya? 68. Tayyib. Wa idza qil, kalau dikatakan inna Syekhul Islam dzakarul khilafat hatta fil umuril aqdiyati fis salaf wa lam yashhad ahadun minhum ala ahadin la bi kufrin wala bi fisqin wala bi maksiyah. Ini syubhat untuk apa? Membuat tamyi, membuat pelembekan masalah agar kita enggak cemburu dengan kebatilan. Dikatakan bahwasanya Syekhul Islam menyebutkan perselisihan-perselisihan sampai dalam masalah akidah di kalangan salaf. Dan tidak ada seorang pun dari mereka bersaksi terhadap sebagian yang lain bahwasanya orang ini kafir atau mungkin fasik atau sebagai pelaku maksiat. Bagaimana cara menjawab ini? Al-jawabu bi taufiqillahi wahdah. Jawaban dengan taufik Allah semata. Ini anilam ajid kalama Syekhul Islam fi Majmu'il Fatawa walakinni wajadtu kamilan. Majmu' Fatwa yang dinukilkan oleh siapa itu? Al-Halabi yang ke-9. Tapi saya dapatkan secara sempurnanya di Majmu' Fatawa yang ketiga. Halaman 229 sampai 230 itu. In kanal muradu hadza, kalau yang dimaksudkan adalah kalam Syekhul Islam yang ini sebenarnya, bukan yang diisyaratkan ke Majmu' Fatawa yang ke-9, fa'aliyul Halabi qad bataron nusus ala hasabi hawa. Maka Ali Al-Halabi telah memotong-motong nas sesuai hawa nafsu dia. Lau naqalal Halabi kalama Syekhul Islam rahimahullah bikamalihi, seandainya Ali Al-Halabi menukilkan kalam Syekhul Islam secara lengkap, la tabayyana anna dzalika hasilun ma lam taqumil hujajus syar'iyyah, bahwasanya itu terjadi, yaitu para salaf tidak menghukumi yang lain kafir atau fasik atau mubtadi atau asi, itu selama belum tegak hujah syar'iyyah. Fahakum nassa kalami Syekhul Islam kamilan. Tayyib. Berikut ini yaitu silahkan ambil naso. Kalam hakum yaitu artinya adalah khud, yaitu khudu, ambillah oleh kalian, isim fi'il amr. Kalam Syekhul Islam secara lengkapnya. Qala Syekhul Islam rahimahullah, hadza ma'a anni daiman. Untuk apa ini dinukilkan? Untuk kita tidak berlebihan dan tidak pula kurang. Bukan kemudian lembek seperti Ali Halabi, bukan pula orang-orang yang keliru langsung kita salahkan. Tapi lihat case-nya bagaimana. Ma'ani daiman wa man jalasani ya'lamu dzalika minni. Ini bersamaan dengan aku senantiasa, kemudian jumlah i'tiradiyah, dan orang-orang yang duduk-duduk denganku tahu yang seperti itu dariku, anni min a'dhamin nasi nahyan an yunsaba muayyanun ila takfirin wa tafsiqin wa maksiyah. Saya termasuk orang yang paling besar larangannya, yaitu paling banyak melarang untuk dinisbatkan seseorang itu kepada pengkafiran, kepada pemfasikan atau melakukan orang ini adalah sahibul maksiyah, ini adalah asi. Yaitu hati-hati untuk menghukumi. Jangan semata-mata karena apa? Karena emosional atau karena terlalu cemburu sehingga berlebihan. Illa iza ulima annahu qad qamat alaihil hujjatur risaliyah. Kecuali kalau telah diketahui bahwasanya telah tegak pada orang tadi hujjah risaliyah. Allati man khalafaha kana kafiran. Yang mana orang yang menyelisihi ini dia kafiran taratan, terkadang hukumnya adalah kafir, wa fasikon ukhra, terkadang hukumnya fasik, wa asian ukhra, dan boleh jadi hukumnya adalah asi. Ini bukan dikembalikan pada orang-orang yang baru belajar, tapi kepada ulama. Seperti ini orangnya sampai tingkat begini-begini, hukumnya gimana? Nanti ulama lihat baik-baik. Tayyib. Kenapa beliau mengatakan hujjah risaliyah? Karena orang-orang Mu'tazilah mengatakan hujjah akliyah itu pun cukup. Yang betul adalah apa? Hujjah risaliyah itu sebagai tegaknya hujjah. Kalau semata-mata akal, zaman jahiliyah orang punya akal. Tapi itu belum dikatakan tegak hujjah. Tayyib. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Tidaklah kami menyiksa sampai kami mengutus para rasul. Bukan semata-mata dengan dalil akli. Untuk menghukumi orangnya ini begini dan begitu. Wa inni uqarrir. Dan sesungguhnya aku menetapkan annallaha qad ghafara li hadhil ummati khata'aha. Bahwasanya Allah telah mengampuni untuk umat ini kesalahan mereka. Khata' yaitu kesalahan yang tidak disengaja. Karena lupa atau karena terpaksa atau karena belum tahu, jahil. Wa dzalika ya'umul khata'a fil masailil khabariyatil qauliyah wal masailil amaliyah. Dan ini mencakup kesalahan dalam masalah-masalah khabariyah, yaitu masalah akidah, ucapan, dan juga dalam masalah amaliyah, masalah fikih, ibadah dan lain-lain itu, fikih ibadah.
Ini umum. Wa mazala salafu yatanaza'una fi katsirin min hadhil masail. Nah, inilah yang diinginkan Ali Halabi tapi tidak menyebutkan kalam yang di atas. Baik. Dan senantiasa para salaf itu dulu mereka berselisih pendapat di banyak permasalahan, walam yashhad ahadun minhum ala ahadin la bi kufrin wala bi fisqin wala maksiyah. Tapi dalam keadaan tidak ada seorang pun dari mereka bersaksi terhadap yang lain bahwasanya orang ini kafir atau fasik atau maksiat, sesama salaf. Bukan apa orang yang memang sudah tegak hujjah. Kama angkara Syuraih qira'ata man qara' bal ajibtu wa yaskharun. Seperti apa Syuraih Al-Khuzai yang mengingkari qiraah orang yang membaca bal ajibtu, padahal ini qiraah shahihah, qiraahnya apa? Ibnu Mas'ud. Dia mengingkari itu. Tapi apakah dikatakan orang ini mengingkari Quran? Enggak. Karena apa? Beliau belum tahu ini qiraah yang shahihah. Cuma apa? Dia bukan al-ardul akhir. Bukan apa itu? Qiraah yang terakhir yang menjelang wafatnya Nabi SAW. Wa qala innallaha la ya'jab. Syuraih mengatakan Allah tidak akan keheranan. Baik, kalau keheranan seperti keadaan makhluk, keheranan dengan sebab khofaul ilm, betul Allah memang tidak heran. Tetapi kalau ajab di sini keheranan dalam artian yaitu apa? Sesuatu yang keluar dari kebiasaan adat-adat sejawatnya, adat-adat yang semacam itu memang Allah Ta'ala ya'jab. Baik. Fa balagha dzalika Ibrahim an-Nakhai. Maka berita ini sampai kepada Ibrahim bin Yazid an-Nakhai faqal innama Syuraih syairun yu'jibuhu ilmuh. Syuraih ini hanyalah penyair yang sudah merasa kagum dengan ilmunya sendiri. Ini kritikan. Tapi apa? Enggak dikatakan Syuraih ini kafir atau mubtadi atau apa. Sekedar dikritik. Bahwasanya apa? Di atas ilmu dia masih banyak ilmu yang lain. Wa kana Abdullah a'lama min. Dan Abdullah yaitu Ibnu Mas'ud lebih tahu dari Syuraih. Jelas, Syuraih bukan sahabat. Dia adalah apa? Tabi'in. Wa kana yaqra' bal ajibtu. Sementara Ibnu Mas'ud membaca bal ajibtu. Wa kama naza'at Aisyatu wa ghairuha minas sahabati fi ru'yati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rabbah. Aisyah mengkritik, Aisyah dan yang lain-lain membantah tentang apa? Bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Rabbnya. Wa qalat man za'ama anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad a'zama 'ala Allahil firyah. Barang siapa menyatakan bahwasanya Muhammad itu melihat Rabbnya, berarti dia telah memperbesar kedustaan terhadap Allah Ta'ala. Wa ma'ahadha la naqulu li Ibni Abbas wa nahwihi minal munazi'ina laha innahu muftarin Allah. Sekalipun demikian kita enggak mengatakan bahwasanya Ibnu Abbas dan yang sama dengan beliau dalam masalah itu dari kalangan orang yang membantah Aisyah bahwasanya apa? Ibnu Abbas ini berbicara dusta atas nama Allah. Enggak, tapi tadi sekedar apa? Hukum umum untuk orang per orang belum tentu. Wa kama naza'at fi sama'il mayyit kalamal hayy. Sebagaimana Aisyah membantah bahwasanya jenazah itu mendengar ucapan orang yang hidup. Wa fi ta'dzibil mayyit bibukai ahli. Juga Aisyah membantah bahwasanya jenazah itu disiksa dikarenakan tangisan keluarganya. Wa ghairi dzalik dan masalah yang lain. Ini jelas masalah akidah. Tapi apa? Tidak sampai menyebabkan mereka saling mengkafirkan atau memubtadi'kan. Karena ada udzur, boleh jadi belum tahu dalil, belum sampai kepada dia asar yang sahih tentang masalah ini. Wa qad ala syarru baina salafi ila liqtital. Keburukan yang terjadi di kalangan salaf itu telah mengakibatkan peperangan. Ala yaitu apa? Yaitu berakibat. Ma'attifaqi ahli sunnah disertai dengan kesepakatan ahlu sunnah ala anna ta'ifataini jami'an mu'minatan. Bahwasanya kedua kelompok itu sama-sama mukmin. Wa anna liqtitala la yamna'ul adalata sabitata lahum. Dan bahwasanya peperangan yang terjadi di antara mereka itu tidak menghalangi tetap adilnya keadilan yang telah pasti untuk mereka. Semuanya adalah orang-orang yang udul, yang sangat adil, sangat lurus jalan agamanya. Cuma salah dalam ijtihad sebagiannya. Sebagian keliru. Li'annal muqatila wa in kana baghiyan fahuwa muta'awwil. Karena si prajurit tempurnya waktu itu walaupun dia ini adalah orang yang baghi, yang zalim, yaitu apa? Yang dihukumi baghi oleh Rasulullah adalah apa? Kelompok dari Syam waktu itu. Tapi dia adalah apa? Melakukan takwil. Bukan karena apa? Sengaja ingin menyimpang dan ingin berbuat bid'ah, bukan. Wa ta'wil yamna'ul fusuq, dan takwil itu menghalangi hukum kefasikan. Baik. Kalau kita baca secara lengkap tahu kita Syekhul Islam di sini
Apa itu? Beliau membahas tentang udzur untuk orang-orang yang belum tegak hujjah, yang belum tahu dalil tentang masalah itu dan sebagainya. Nah, ini tidak layak untuk apa digunakan oleh ahli al-Habi untuk membela Muhammad Hasan ataupun membela siapa kemarin Abdul Hasan Misri ataupun Muhammad al-Maghrawi dan lain-lain. Karena mereka telah tegak hujjah, risalah banyak sekali. Bahkan dari ulama-ulama besar sebelum sampai menghukumi mereka. Ini tetap dibela oleh dia. Tayyib. Selesai. Al-amru idza kana wadihad dalil, maka urusannya itu jika dalilnya jelas, fal muta'ammidu ala khilafihi ba'da ma'rifatih, orang yang sengaja menyelisihi perkara tadi setelah dia tahu, bila dalil, menyelisihinya tanpa dalil, bukan karena dia memandang, ada dalil yang sahih yang lain, yang mungkin saya keliru memahami, tapi dia enggak punya dalil. Ketika diteliti, kamu alaihi bihasabih, dia dihukumi sesuai dengan kadarnya. Baik. Qala Syekhul Islam rahimahullah, fa idza ra'aita imaman qad ghalata ala qailin maqalatah. Apabila engkau melihat ada seorang imam yang keliru terhadap seseorang dikarenakan ucapannya, au kafarahu fiha, atau seorang imam mengkafirkan orang itu dia terhadap ucapannya disebabkan karena ucapannya, fala yu'tabaru hadza hukman amman fi kulli man qalaha, maka ini tidak dihitung sebagai hukum umum untuk setiap orang yang mengucapkan itu. Seperti apa? Seperti pengkafiran Imam Ibnu Uyainah terhadap Bishr al-Marisi. Karena apa? Mengingkari sifat. Bukan berarti setiap orang yang mengingkari sifat orang per orang kita katakan orang ini kafir. Bukan. Illa, kecuali idza hasala fihi syartul ladzi yastahiqu bihi taghlidhu alaih. Kecuali kalau telah dihasilkan syarat yang dengan itu orang ini memang berhak untuk disikapi dengan keras. Wa takfiru lahu. Yastahiqu taghlidhu wa takfiralah, berhak untuk dikafirkan. Jadi ada syarat-syaratnya. Fa inna man jahada syai'an minasyara'i dzahirah, karena orang yang menentang sedikit saja dari syariat-syariat yang zahirah, wa kana hadisal ahdi bil Islam, dia baru saja masuk Islam, au nasyi'an bi baladi jahlin, atau dia tumbuh di negeri kejahilan, tidak tahu masalah ini, masalah hukum itu. La yukaffaru hatta tablughul hujjatun nabawiyah. Dia itu tidak dikafirkan sehingga sampai kepadanya hujjah nabawiyah, yaitu hujjah risaliyah itu. Wa kadzalikal akas, demikian pula sebaliknya. Intinya kalau sudah tegak hujjah dan dia membangkang menentang, maka berarti layak mendapatkan hukum yang sesuai. Tapi ini siapa yang layak menegakkan hujjah dan menegakkan hukum? Jelas para ahli ilmunya. Tidak semua layak untuk jadi hakim. Bahkan dalam masalah keduniaan. Bahkan dalam masalah masalah masak-memasak. Mungkin kalau kita kritik, ini nggak betul, ini harus tambah-tambah gini. Nah, nanti istri kita malah marah. Abang tak tahulah. Dalam masalah duniawi aja, kalau bukan ahlinya, kita akan dibantah. Orang tidak layak bicara untuk di bidang yang bukan ilmu dia. Apalagi untuk perkara yang sebesar ini. Mengeluarkan orang dari dari wilayah keislaman atau sunnah. Harus diserahkan pada ahlinya. Tayyib. Idza ra'aital maqalatal mukhti'ata qad sadarat min imamin qadim. Demikian pula sebaliknya, apabila engkau melihat ada ucapan yang keliru yang muncul dari seorang imam yang dulu, bukan zaman sekarang yang masih hidup untuk dikasih nasihat, tapi dulu, faghtufirat, maka kesalahan tadi itu tertutupi. Yaitu diampuni, ughtufirat, diampuni, li adami bulughil hujjatilah, karena hujjah belum tegak pada dirinya. Fala yughtafaru liman balaghatul hujjah maghtufira lil awal. Maka ini tadi tidak diampuni untuk orang yang telah sampai kepada hujjah, yang mana itu diampuni untuk generasi yang pertama, untuk orang yang sebelumnya yang tadi. Intinya adalah tegak hujjah atau belum. Falihada yubadda'u man balaghathu ahaditsu adzabil qabri wa nahwiha. Oleh karena itulah dihukumi sebagai mubtadi' orang yang telah sampai kepada dia hadis-hadis azab kubur dan yang semisal itu, idza ankara dzalik, apabila dia mengingkari. Hujjah telah tegak terus dia mengingkari. Wala tubada'u Aisyatu wa nahwuha. Sementara Aisyah dan yang semacam dia tidak dihukumi mubtadi' mimman lam ya'rif. Dari kalangan orang yang belum tahu bi annal mauta yasma'una fi quburihim. Bahwasanya orang-orang mati itu mendengar di kubur-kubur mereka. Walaupun ada khilaf, mendengarnya itu terus-menerus atau di waktu tertentu. Wa hadza aslun azim. Ini adalah prinsip yang besar. Fatadabbarhu fa innahu nafi'. Maka pelajari ini karena dia itu bermanfaat untuk kita berhati-hati dalam menghukumi. Walaupun kalau sudah tegak berarti kita tidak takut untuk menghukumi. Baik.
Kita ambil sedikit lagi. Na'am bihadal aslil azim dhahara butlanu sa'yi alil Halabi. Iya, dengan prinsip yang agung ini, masalah tegak hujah atau belum, menjadi jelaslah, menjadi nampaklah kebatilan usaha Ali al-Halabi. Li'annal Halabiyya yuridu difa'an Abil Hasanil Ma'ribi. Karena Ali, dia ingin membela siapa? Abul Hasan Ma'ribi wa Muhammad ibni Hasan al-Misri wa jam'iyati ihya'it turath wa nahwihim. Dan yang semacam mereka, fala yajuzu ta'nu fihim, kata Ali, enggak boleh mencela orang-orang atau kelompok tadi. Wala yajuzul hukmu alaihim bil bid'ah, enggak boleh orang-orang tadi, tokoh-tokoh besar tadi dihukumi sebagai mubtadi wal hisbiyah atau sebagai hisbi. Padahal apa? Wawunya wawu haliyah wal hal. Padahal qad aqama ahlu sunnati hujajan ala mukhalafatihim lil usuli wal adillatil wadihah. Wal adillatil wadihah. Padahal ahlu sunnah itu telah menegakkan hujah-hujah tentang apa? Bahwasanya mereka itu telah menyelisihi prinsip-prinsip dan menyelisihi dalil-dalil yang jelas. Baik, kelanjutannya besok insyaallah wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.